Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wassalatu wassalamu ala man unzila alaihi al-Qur'an wa ala alihi wa sahbihi alladzi ta'allamu wa 'allama al-Qur'an. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Al-mukarramun, para alim, para kiai, para asatidah, segenap ustadz dan karyawan LPIT, Lembaga Pendidikan Islam Terpadu Harapan Bunda, yang saya hormati rahimani wa rahimakumullah. Tidak lupa yang terhormat ini pengurus dan kepala sekolah SD IT Harapan Bunda yang masih muda, yang masih yang saya hormati, yang akhir-akhir teman-teman saya ada Pak Imron, Ustadz Sadikin, teman-teman saya semua. Alhamdulillah berkah kita ketemu di sini. Pertama adalah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmatnya yang terlimpahkan kepada kita sekalian, sehingga sampai detik ini kita bisa bertemu, bisa berkumpul di majelis yang insyaallah penuh barokah ini, dalam kita bersama-sama menghadiri atau melaksanakan aktivitas yang sungguh-sungguh sangat mulia. Mudah-mudahan pertemuan kita pada siang hari ini akan selalu membawakan maslahah, manfaat, barokah di dunia wal akhirah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Selanjutnya salawatullah wa salamuhu, salawat dan salam semoga tercurah kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mendharmabaktikan seluruh hidupnya untuk kebahagiaan dan kesejahteraan bagi umatnya. Dan mudah-mudahan kita semua bisa di yaumil qiyamah akan mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya mau berdiri aja ya, karena saya kemarin jadi juri tilawah MTQ sehari duduk jam 8 sampai jam 8 maghrib. Jadi saya kalau duduk lagi rasanya kemat dan bosan. Saya mau berdiri aja nih. Bapak Ibu yang saya hormati, boleh mengapa saya itu YouTuber saya itu ya berisi tentang tilawah, taksin, kemudian tartil, murotal, dan takwid, apa aja lah tentang Al-Quran, tapi ditambah PJJ, tapi ya tentang, karena saya belum dapat, jadi ya PJJ agama Islam. Saya di situ tidak semata-mata mencari duit, tetapi mengimbangi YouTuber yang YouTuber yang cuma cerita-cerita jorok, porno itu banyak sekali, dan memang banyak subscribernya, banyak view-nya. Satu, yang kedua, saya mau berbagi, coba satu video, kadang-kadang ada yang ditonton 100 ribuan, lebih 120 ribuan. Kalau saya mengumpulkan misalnya, ini aja, Ustaz Taubah, Ustaz Yudi mengumpulkan segini banyaknya, itu kan repotnya sudah luar biasa, waktu, tenaga, konsumsi dan sebagainya, luar biasa. Ini cuma YouTube bisa ditonton oleh ratusan ribu, murah, dan insya Allah itu sebagai jariah. Ya, dimanfaatkan, silakan. Padahal kalau belajar Al-Quran ya, man qara'a harfan min kitabillahi ta'ala falahu hasanatun. Barang siapa yang belajar Quran, ya belajar satu huruf, yang membaca Quran satu huruf saja, itu dia akan mendapatkan satu kebaikan, lalu dilipatkan dengan 10 kali kebaikan. Jadi satu huruf 10 kebaikan. Kata Rasulullah, aqulu alif lam mim harfun. Saya tidak mengatakan alif lam mim huruf, walakin alifun harfun, walamun harfun, wa mimun harfun. Tetapi alif sehuruf, lam sehuruf, mim sehuruf.
Jadi kalau panjenengan baca tadi alif lam mim 30. 3 kali 10 berapa? 30. 30 pahala. Masya Allah. Al-Fatihah ayat pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Berapa huruf? 19. Yang bisa kentung ya, yang cerdas. 19 huruf. 9 kali 10 berapa? 190. Masya Allah. Panjenengan yang istiqomah membaca Quran, teruskan membaca Quran. Luar biasa pahalanya. Nah, makanya kalau ditonton oleh 100.000 saja, nah itu juga kali berapa? Setiap dia sudah bisa, dia baca, dia dapat pahala, dia dapat pahala. Dia dapat multi level pahalanya. Dia ngajari, yang diajari pintar, yang diajari baca Quran, dia juga dapat 1 dapat juga sumber pertamanya. Jadi itulah motivasi menjadi YouTuber. Tapi YouTuber channel Al-Quran. Oke, lanjut. Terus itu sudah dinikahkan. Itu anak saya 3, termasuk temannya Pak Imron dan itu. Oke, slide kedua. Ya, pekerjaan saya itu dulu pernah ngajar di TK. Waktu saya lulus dari PGA, saya ngajar di TK sekitar ada setengah tahun. Banjeli ada ibu guru yang sakit, saya ngajar TK itu. Walah, masya Allah susahnya luar biasa. Mana sih pengen main guru sih sama sih pipis sebenarnya. Tapi sudah saya alami. Begitulah sudah dulunya dari guru TK. Oke. Lalu saya cari-carinya di SMK Negeri 1 Purwokerto. Dulu namanya SMEA. Di Tuban Roda Mas itu Kecamatan depan BKD. Oke. Jekihah itu apa? Jamiatul Qurra. Oh, kalau ini, kalau itu jadi keliru. Jamiatul Qurra Banyumas sebenarnya. Kalau dulu kan Jamiatul Qurra Walkufat waktu di PCN. Ini saya di JKB, beliau keliru dari JKB. Anggotanya itu ada dari berbagai organisasi. Yang penting Polri, JKB. Oke. Pada ketua Batko LPI dulu namanya Batko TPI. Jadi menjadi ketua Batko LPI kecamatan mana? Tabak. Oh, sip ya. Saya wakil ketua di kabupaten mewakili Pak itu yang Pak pejabat di Kesra itu. Kemarin ke Semarang saya ikut, ya berkhidmat organisasi tanpa gaji tanpa apa, tapi berkhidmat di Quran saya oke, gitu aja. Oke, mungkin juga dulu kan Batko TPI sekarang namanya LPG, lembaga pendidikan Al-Quran. Jadi tidak hanya TPI saja, ngurusi madil termasuk rumah tahfidz. Dan ini juga untuk mensejahterakan guru-gurunya. Ini besok insya Allah sedang diusulkan. Kalau yang dari provinsi sudah ya, tiap bulannya itu. Kemudian yang dari kabupaten itu sedang diusulkan supaya nanti guru-guru TPI itu ya dikasih honor lah, dikasih honor. Saya sudah dibanding dengan di Brebes itu. Brebes itu setiap kali festival anak soleh itu pasti juara umum. Wah, pergi. Jadi gimana? TPP-nya itu memang bagus sekali. Terus istiqomah jalan. Kalau sini kan kadang-kadang di Banyumas pelangnya ada TPP, misalnya apa Al-Barokah misalnya. Tapi kalau guru itu selangkah atau enggak ngaji, ya gurunya ustadznya ke Bandung apa sih Molde. Ya karena memang dari itu penopang hidup itu. Nah ini kalau di Brebes itu Pak dapat gubernur daerah luar biasa. Nah sini gadget kepada DPR-nya sama bupati. Kalau dianggarkan untuk guru-guru TPK kasihan ya. Mudah-mudahan ini. Cuma karena terbatas, maka mau pakai kriteria, mungkin pakai sertifikasi guru-guru TPK. Nanti juga bantuan LPK yang akan mengatur nomornya. Oke, bagus sekalian. Lanjut.
Bukan Brahman bisa terus lanjut aja. Itu non Brahmannya dari Fatir Korpes lanjut aja. Latihan itu juga lanjut aja, aja. Ya itu jangan hubungannya ini cuma diklat korek-korekan dan jalan hakim lagi. Jangan belum balik. Jalan itu pedagang sekolahan. Oke, bagus sekalian yang saya hormati, langsung saja. Kaifa tata'amul ma'al Qur'an? Bagaimana berinteraksi dengan Al-Qur'an? Kita ini kan tahu bahwa Al-Qur'an itu katanya minhajul hayah, pedoman hidup bagi umat Islam. Nah, kalau pedoman hidup, kita cocok interaksi apa enggak? Kalau dicuekin, kita tidak. Nah, bagaimana cara berinteraksinya? Langsung di telepon. Oke, cara berinteraksi dengan Al-Quran satu adalah al-qiraah. Qiraah itu membaca Al-Quran dari kata qiraah. Asal baca aja baik, asal baca aja. Baca, belum ngerti artinya, belum kurang ngerti, baca. Apa berpahala? Tadi yang saya baca hadisnya, man qara'a harfan min kitabil ta'ala dan seterusnya. Itu dari qiraah, mau baca. Berpahala. Itu kan banyak mbah-mbah di desa-desa itu banyak yang tidak tahu artinya, banyak yang tidak paham kandungannya, tapi baca, tapi dia merasa tenang. Nah, itu memang luar biasa Al-Quranul Karim. Qiraah asal baca aja benar tajwidnya berpahala. Itu qiraah baca. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Masuk baca buka. Wa teruslah. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. Seterusnya, Shadaqallahul Azim. Baca. Mbahnya, ibunya benar bacanya, mujawab baca, insya Allah berpahala. Itu al-qiraah. Yang kedua, at-tilawah. Tilawah itu membaca Al-Quran dengan tahu kandungannya, tahu maknanya. Makanya kan pada waktu LPT konferensi nasional Munas itu pada waktu membuat singkatan MTQ, Musabaqah lomba membaca Al-Quran. Itu Quran banyak yang dibaca. Jadi ada yang musabaqah qiraatul Quran. Tapi akhirnya disepakati musabaqah tilawatil Quran. Mengapa pakai tilawah? Karena apa? Harapannya itu lebih jauh. Tidak hanya membaca saja, tapi tahu kandungannya. Akhirnya ekspansi, diperluas. Cabang-cabang MTP itu yang sampai tingkat nasional, bahkan tingkat nasional itu tidak hanya membaca dengan lagu saja, tapi berkembang pada ada tafsir Quran, MHQ, Musabaqah Hifdzil Quran. Ada yang hafalan jenis cabang 1 juz, 5 juz, 10 juz, 20 juz, 30 juz. Ada yang Syarhil Quran, MSI, Musabaqah Syarhil Quran. Ada yang MFQ, Musabaqah Fahmil Quran. Dulu namanya CCQ, cerdas cermat Al-Quran. Sekarang MFQ, Musabaqah Fahmil Quran. Terus ada kaligrafi dan sebagainya. Bahkan kemarin yang baru itu ada penulisan karya ilmiah, kayak menulis dulu, menulis skill karya ilmiah remaja. Itu luar biasa. Jadi ada yang tafsir bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Ada. Jadi berkembang terus. Makanya pakai namanya at-tilawah. Tahu kandungannya. Kemudian yang ketiga yaitu at-tahfidz, yaitu dengan cara menghafalkan Al-Quran. Menghafalkan Al-Quranul Karim. Ini hari ini kan ikonnya kan Al-Quran ya. Syukur sudah khatam, tamat SD, sudah programnya berapa juz? Atau Pak Yudi? 6 juz ya. Luar biasa. Dulu anak saya di Min, tamat Min
juz sama itu lumayan tenaga modal maring SMP maring ngajarnya gitu ya. Kalau Harpun 6 juz luar biasa hebat. SMA sudah bisa ikut lompat cabang 5 juz. Kalau SMA kan 5 juz tapi ganti lompat. Jadi kalau ada di Amrik Baca maupun Amrik Umum itu, kalau cabang tahfidz 1 juz dan 5 juz itu plus tilawah. Kudu manggo tilawah. Ya tilawah dulu, terus baru tahfidnya diuji. Nah kalau sudah 10 juz ke atas itu murni tahfidz saja, hafalan saja. Ini. Nah, Bapak sekalian yang saya hormati, lanjut aja. Sebelum kita berbicara yang lain-lain, kalau saya mau tanya, Quran sebenarnya mudah atau susah? Jawabannya mudah. Walaupun mungkin panjenengan, loh, kayaknya amel-amel gampang loh, gampang amel. Ada yang mengatakan susah. Enggak. Kalau jawaban saya itu mudah, itu jawaban yang mudah itu mudah. Kalau ditanya Quran itu gampang angel, gampang, mudah. Nah, kalau ditanya, kalau mudah, mesti harus ada argumennya. Bisa terus kita? Nah, ini bukti mudahnya Al-Quran. 1, disebut 4 kali dalam Quran surat Al-Qamar, ya. Ayat 17, ayat 22, ayat 32, ayat 40. Dalam jarak yang berdekatan, Allah berfirman, "Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir." 17. Terus baca, ini ayat 22, ada lagi. "Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir." 32. "Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir." 40. "Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir." Artinya apa? Sungguh telah aku mudahkan Al-Qur'an untuk menjadi pelajaran. Adakah yang mau mengambil pelajaran itu? Bahasa Banyumas ini kayak gari-garinya ana ora sing gelem sinau kayak gila. Bukti kedua, Al-Quran bukan bahasa Jawa, bukan bahasa Indonesia, tetapi orang Indonesia, orang Jawa banyak yang jadi hafid dan hafidah. Ini bukti Quran itu mudah. Jangan orang Indonesia, coba. Ada yang sudah pernah menghafalkan misalnya ketetapan MPR atau mungkin undang-undang dasar ya, hafal dalam arti kata-katanya itu hafal semuanya. Misalnya itu UUD 45 pasal di pasal yang itu ada sedikit sekali, tapi nggak ada saya juga nggak hafal. Pancasila hafal karena tiap Senin muning jadi hafal. Gitu kan. Nah ini Quran bukan bahasa Jawa, bukan bahasa, tapi banyak orang Jawa Indonesia yang hafal Al-Quran. Lek wong Arab, hafid dok karuan, mereka mau bahasa Arab. Jauhiannya pakai bahasa Arab. Tapi orang Indonesia ini kan orang bukan bahasa Arab, tapi bisa menghafal Al-Quran. 30 juz. Anda jangan mungkin juz 30 ya. 30 juz. Justru menurut orang kafiran kok apa mereka bukan kuliah ya. Oke, yang berikutnya habis yang saya hormati. Nah ini sekarang muhasabah. Satu sisi kata Al-Quran Allah sendiri yang mendikuk gampang, Quran itu mudah. Tapi satu sisi menurut penelitian tentu satu organisasi pemuda Islam dan tokoh pemuda 60 Muslim Indonesia, 65% umat Islam Indonesia itu tidak bisa baca Quran. Muslim tuh, kalau nggak Muslim itu nggak usah dibahas. Muslim Indonesia 65% tidak bisa baca Quran. Yang 35 itu termasuk orang-orang Harpun. Ini baca Qurannya termasuk semua. Ya, TK-TK yang apa, yang yang lain. Orang di pondok pesantren semua itu bisa baca Quran. Mengapa demikian? Langsung. 1, karena ini pendapat saya ya, adanya pergeseran hidup. Maksudnya gini,
Dulu kan saya ikut orang desa, ya. Saya orang desa dan Pak Tanto orang desa. Berarti Mas Yudi orang desa. Saya orang desa. Tradisi saya itu dulu di desa, belum sini. Yang paling kecil aja. Kalau mau disepit, itu mas saya, itu kudu khatam Quran, gitu buatan. Kudu khatam Quran dulu. Walaupun bin nador, khatam Quran sudah orang anggaran anak-anak sih hafal tapi juz apa. Tapi sekarang itu sudah bergeser. Mau praktis, Pak. Otong minta sepit ya wis mari pandang daripada hipnotis itu. Tidak mempertimbangkan gowis kata apapun. Dulu di tempat saya kalau orang mau nikah, mbak itu, mbak mau nikah ya, ya. Tapi orang mau dari jus 170, soalnya dia itu ngebut mau nikah mau kawin. Nah tradisi yang seperti ini Indonesia ini positif sekali dalam rangka membebaskan buta huruf Al-Quranul Karim. Tapi sekarang itu sudah bergeser. Yang kedua, orang sudah menyanyikan waktu. Dulu saya orang desa, belajar Quran itu ba'da maghrib sama ba'da subuh. Dan ternyata itu di WA itu berseliweran. Kalau orang itu membaca Quran ba'da maghrib dan subuh itu menambah kecerdasan 80%. Bukan orang ini itu semasa di WA kayak gitu. Dan sekarang ba'da maghrib itu padahal seiring dengan dulu belum ada listrik. Nang desa itu ya Allah ya Rabbi ya kali dulu nang desa umay rompok ya anggone diat setir, setir. Ya saya cerita saya sendiri. Itu di desa saya itu di desa Baleraksa itu. Kalau Jumat saja misalnya, ada yang baca surat Al-Kahfi, ada yang baca surat Yasin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wa Qur'anil Hakim. Nama marhabana, nama selawatan, ya Nabi soal gumuruh. Ada yang pengajian, tapi sekarang ba'da maghrib berada pada tempat TV, utama lagi nang arep lawang, nang arep buka, nang usap-usape cetak gepeng. Gepeng, HP ya cetak gepeng, gepeng. Sepi, itu sudah jenjangan waktu. Itu pasti berdampak kepada prestasi membaca Al-Quranul Karim, itu pasti. Yang ketiga, karena ini dulu saya, karena kejenuhan metode itu dulu. Kalau sekarang itu udah daya metode membaca Quran. Dulu ada yang pertama metode Iqra, ada Qiroati, ada di Surabaya ada Khatta Al-Bati, Khatta Iyah di Medan, ada Yadru'a. Jadi pakai apa? Ya. Walaupun semuanya saya simpulkan semuanya sama. Tekniknya semuanya mau sumber siji. Al-Quran. Semuanya sama. Cuma orang itu ingin punya, ini saya punya teknik ini. Teknik membaca Quran. Metode membaca Quran cepat. Kalau dulu memang betul sudah jenuh. Dulu Pak Jamal itu ngajinya itu dulu dari yang turutan, turutan. Metode Baghdadiyah, metode satu lidi. Tapi menurut walaupun lama, tapi jadi waktu lebih pintar. Dari mulai pengenal huruf alif, ba, ta, jim, ha, kha, dal, ro, za dan seterusnya. Terus dibalik dari jawab nyusuli sampai hafal. Sehingga orang itu tahu, anak tahu ini huruf aslinya begini. Dan sekarang kan kalau Iqra langsung abata, tasaja, jahahu. Nah anak itu kalau sampai ada yang khatam Iqra belum tahu ini huruf apa. Ini huruf A katanya. Ini huruf apa? Ja katanya. Ji. Sehingga jangan heran kalau orang itu, anak itu, saya ngetes di kelas. Siapa yang udah khatam Quran? Siapa? Berapa kali? 2 kali. 1 kali. Oke. Mayoritas sudah
khatam. Kon maca Quran. Coba baca ini. Awal surat Maryam. Kahayamasuk. Gitu. Langsung kaf, mandan langsung benar. Kahayamasuk. Kahaya ngain sod ada. Jadi ini alif lam mim ra. Alamaro. Sehingga dan maring almari. Dia almari. Loh, hanya 2 huruf Yasin saja. Saya pernah diundang Yasin di perumahan. Ya mungkin orang Abraham nanti baca Yasin. Ini Yasin tulisan Latin. Macam Yasin, ya asin. Karena tulisannya memang begitu kan? Ya asin, ya asin. Ini kan hanya membaca huruf Latinnya aja, nggak tahu huruf aslinya, dan tidak digunakan kepada orang yang lagi. Ini luar biasa. Nah, akhirnya apa? Yang bagus itu ya Iqra itu, tapi juga dikenalkan juga nama-nama hurufnya itu. Mudah-mudahan Wafa ini bagus nanti. Yang berikutnya, nomor 4. Umat Islam sudah menggambarkan Al-Quran, belajar dengan Latin. Jadi ya, Masya Allah. Padahal ya, di Quran itu ada huruf-huruf yang di Latin itu nggak ada. Oke lah, kalau misalnya teman-teman saya di SMP itu banyak yang belajar di Latin, nggak apa-apa. Tapi itu sebagai sementara aja. Tapi tetap harus digunakan dengan ahlinya, musyawarah. Karena apa? Kalau hanya Latinnya saja, nanti akan menjumpai beberapa kesulitan dan kesalahan yang besar. Bisa jadi imam, belajar Latin, salah kata. Misalnya kalau nggak disebutkan Alhamdulillahirabbil alamin. Itu Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Bisa jadi mudah di imam sholat. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Makmume amin. Loh. Sekitar kabeh. Nah ini gara-gara belajar hanya tulisan Latinnya saja. Yang tulisnya aja. Dan ini masih berapa sedikit. Dan banyak sekali Quran, apalagi kalau sudah ngaji di horor ikut tilawah. Bacaan sulit. Ya jadi sih orang horor, orang asing, harus pintar ya orang asing jadi. Nah, ada tulisannya Bismillahirrahmanirrahim wa mursaha. Ahli Quran macamnya Bismillahirrahmanirrahim wa mursaha. Jadi bacaan imam. La ta'manna. Karena itu asal dari latak manuna, tapi kita kerjanya latak, seolah hanya isyarat saja. Latak manna. Dewan Hakim Tajwid itu harus mentelani. Pas baca ismam, ini bacaan ismam namanya. Kalau banyak latak manna, salah jadi. Tapi harus latak manna. Ada misalnya, ada cucunya itu macam-macam isma dan banyak sekali. Nomor 5 ya, orang tua kurang memberikan reward apresiasi kepada putra-putri yang prestasinya coba bagus. Yang menurut saya kalau kita mungkin sih karena memang di Harbun ini mengutamakan Al-Quranul Karim. Kalau menurut saya yang di sekolah-sekolah orang-orang lapangan itu putra-putrinya pintu matematikanya 100 tegudang, posisi bisa 100 tegudang nanti punten-punten anak pelonang 100 terus. Tapi giliran putranya Pak Ahmad is hafal Al-Fatihah. Siapa lu? Sip. Anggaliannya itu lu tuh hati sepatu dia macam-macam. Pak si Siti juara MTQ tingkat kecamatan. Juara, sip ya. Cuma digituin aja. Ini yang menimbulkan jadi anak itu kurang semangat. Saya sering memberikan masukan. Hadiah MTQ dulu.
Saya jadi juri itu sejak dulu di tingkat kabupaten. Pak, kalau mau MTQ kan di kabupaten kan MTQ yang berjenjang, yang internasional. MTQ pelajar misalnya, ada MTQ. Hadiahnya mau selembar kertas, namanya piagam. Piagam, orang pernah jadi loter. Nah ini menurut saya belum ada uang. Waktu piala juga belum ada. Piala saya berikan, pakai itu kan kepada Pak. Tolong dianggarkan. Piala. Terus pada piala memulai beberapa tahun lalu ada amplopnya. Namanya uang pembinaan. Kalau saya nggak, ini LKP kan itu bahasa gitu. Jadi kalau nggak diusul-usulkan, ya nanti nggak dicuekin aja. Lupa di tempat saya Pak, lomba tingkat desa, lomba joget, lomba dangdut, ini di cucu hasil. Jadi harus susuk. Jadi gara-gara nggak sikatan ya, banyak aja lagi betul. Langsung alaikum misalnya yang kamu boleh, Allah mustaqbal ya bisa boleh, yang Allah merasa ngambil Quran boleh, terserah banyak sekali. Berniat membaca Quran dengan penuh ikhlaskan. Jangan tidak boleh, jangan sampai aku bikin pertuannya kaji ya, yang masuk Quran ini karena kaji, karena kaji, kemudian gitu, ikhlas. Itu orang digajaran. Berikutnya dimulai dengan membaca Al-Fatihah yang lebih dulu. Setelah itu membaca Al-Quran dengan badan dan anggota yang tenang, khusyuk, tadarruk, menundukkan kepala, mata memandang ke mushaf, hati yang hadir, tafakkur, berangan-angan makna dan arti yang sedang dibaca, merasa gembira dan bunga waktu membaca ayat yang mengandung ma'ad atau jadi dan tafsir, serta merasa takut dan susah di waktu membaca ayat yang mengandung wa'id atau ancaman dan tanzir. Begitu. Jadi menurut saya agak punya adab. Maksud jangan disami-sami. Sami-sami kamu kita semua baca Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Halo? Ya, ini memang semua orang bilang. Tidak punya mono ya orang. Alladzina yunfiquna alladzi ja'ala al-ardha firashan was-samaa'a binaa'a. Belum poros mono gue. Nah, ini namanya enggak fokus. Ya. Baca Quran itu kalau saya baca Quran pakai ini di sini. Apa ini? Lagu. Mulai katanya. Nah, jadi khusus. Makanya udah punya target, saya mau di masjid ini, saya mau selesai sekian surat atau mungkin sekian halaman. Jadi semuanya yang benar itu disingkirkan dulu. Berikutnya, dengan tartil tadi udah disinggung, mesti berusaha. Jangan menumpangkan tangan dan di atas mushaf, adabnya. Nggak boleh datang kacamata terus ini. Kemudian yang berikutnya, jangan memulai dengan isti'adzah dan mengiringi dengan tasdik. Isti'adzah itu pada ta'awudz. Jangan seperti murid saya baca isti'adzah. Kok bisa Pak? Ta'awudz. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Itu sinonim nama lain. Isti'adzah. Tasdik itu shadaqallahul adzim atau shadaqallahul adzim. Shadaqallahul adzim. Setiap selesai menyelesaikan membaca Al-Quran yang Karim. Yang berikutnya menghias dengan suara yang merdu. Ada perintahnya. Ya. Zayyinul Qur'ana bi aswatikum. Hiasilah Al-Quran itu dengan suara yang bagus. Aduh, Pak Jamal, jangan ngerebas bagian suara kecil. Yang suara kayak darah tegawan. Masih ngomong Pak Jamal, berapa bagusnya. Fales. Mau misalkan baca menuntut lebih halus ya. Nggak boleh begitu. Tetap latihan terus latihan. Pokoknya untuk Al-Quran yang terbaik. Nyanyi bisa bagus, tapi masa Quran itu malah orang yang bagus sih. Gue minat kebangetan. Panik. Ya.
nyanyinya pintar, ibu kan sok pintar nyanyi, tapi nyanyi khusus kamar mandi. Dan kamar mandi nyanyi, bapaknya juga gitu nyanyi. Kemarin, oh na 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 na, berjumpa dan merayu, akankah hari esok untuk kita berjumpa seperti yang telah kita lewati. Dan bapaknya masak nyanyi ke pintar, suaranya bagus. Tapi kalau masak Quran, kan jadi imam. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Udah seperti hias-hias ini. Ya imam kalau nyanyi apa kok? Masa Quran jadi imam kok? Ya minimal ya Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Sampai itu. Dapat lumayan bagus. Terus yang terakhir menutup mushaf dengan kedua tangan secara sopan dan mengembalikan Al-Quran di tempat yang terhormat. Lanjut. Berapa lama mengatakan ini sudah menjelang ini, dan itu jaga terus. Ulama salaf ini masih bisa dibaca sendiri, menjaga dan menghafalkan Al-Quran ya. Ini dan terus kenapa? Dan menetapuri. Apakah mereka tidak menetapuri Al-Quran? Apakah pada hati-hati mereka terletak kunci kebaktian? Terus belajar mengajarkan menghafalkan ini. Jangan punya ilmu, jangan pelit-pelit. Balighu anni walau ayat. Sampaikanlah walaupun satu ayat. Karena dalam bidang Quran, bidang agama itu selalu Ismail senang loh. Bisa ada orang bel, Pak Siman gitu. Macam mana mesti ya, jadi ibu ini baca asal. Laksana nggak bisa lah, karena nggak bisa. Janjian pokok pasangan kayak macamnya. Betul, bisa betul aja. Orang anak dan orang anak amin raketnya tugel, domba gini, itu tugel, bertahan pun enggak. Wah, zaman ini tentang komisi pengajian orang gila menolak, tulah macam itu. Ya. Saya sakit itu terus kalau ada orang yang suruh ngisi sama saya oke, siap. Yang kesenangan direct tinggalkan, gitu. Oke, jadi nah ini seperti sekarang ini ya. Lalu mengamalkan dalam kehidupan ini dalam kategori tilawah hukmiyah. Jadi tilawah itu ada dua, tilawah lafziyah, baca Quran, belajar, baca, kemudian memahami, kemudian hukmiyah. Hukmiyah itu mengamalkan apa yang dibaca. Lebih sederhana dalam perilaku kehidupan sehari-hari, karena dalam minhajul hayat, pedoman hidup seorang muslim. Yang berikutnya memberi dan menyiarkan Al-Quran. Oke, wa may yu'azzim syara'allah fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa yang mengagungkan syiar Allah, maka itu adalah bagian dari ketakwaan dalam hati. Jadi itu syiar. Artinya saya punya guru, punya kiai. Yang kiai itu melarang untuk lomba. Quran itu tidak boleh dilombakan. Ada. Saya punya kiai itu. Tapi saya ini memang dia syiar. Ya sekarang zaman dia beda ya sedikit. Yang anggap lagi yang mulai di repot. Kayak sih kalau lomba-lomba jogetan, lomba-lomba pada pakaiannya lajulah-lajulah ini yang orang melarang. Ini lomba orang melarang. Yang rasanya tidak bisa apa-apa mau lomba. Jadi untuk anak-anak SD sebagainya lomba, kita prihatin. Lomba-lomba mau coklat, lomba nyanyi, lomba picat, lomba apa-apa. Ini lomba Quran nggak ada. Ya itu kan disuruh nabi. Lomba barang Al-Quran malu. Nggak boleh itu. Ada. Boleh mesti drama nabi. Harus seperti itu. Oke? Nah, selesai. Semoga istiqomah. Dan yang satunya cukup dibuka aja nggak apa-apa karena sudah jam 11:30. Yang itu minhajul hayat, nah ya.
Sing penting ini wis gawe iki, wis gawe PowerPoint, yang jenengan nanti kapan-kapan diputar atau mungkin dikaji atau apa itu ya. Al-Quran sebagai minhajul hayat hidup. Oke, lanjut. Fungsi Al-Quran sebagai pedoman hidup ya, sebagai al-huda, petunjuk. Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia secara umum, orang mutakin, jika orang-orang beriman atau mukmin. Yang kedua sebagai furqan. Furqan itu mana furqan? Ini sedikit saya menerangkan itu. Furqan itu ma yufarriqu bainal haqqi wal batil. Furqan itu adalah pembeda antara yang hak dengan yang batil. Itu furqan. Dan saya, ibu-ibu, bapak-bapak, saya yakin punya furqan. Tapi kadang-kadang furqannya, saya contoh ini. Ibu-ibu punya anak yang sudah remaja, sudah ngerti pacaran, kayak pakai India gitu. Terus gandengan sebagainya, kadang-kadang di rumah berdua-duaan. Ibu-ibu ini ngerti, anak saya itu di rumah berdua-duaan sama pacarnya. Karuan sih orang apa-apa. Tapi ibu-ibu itu nggak punya keberanian untuk merubahnya. Bapak-bapak nggak punya keberanian untuk merubahnya. Lah, anggap tegur, mau dari orang sih dari mantuku, ya kan mau suki misalnya, ya kan mau terhormat, makan, lah jangan lain. Itu artinya furqannya sudah mulai merubah. Sudah tidak bisa lagi membedakan antara yang hak dengan yang batil. Ini sebagai furqan, ma'rifarrikum bainal haqqi wal batil. Pembeda antara yang hak dan yang batil. Kemudian sifat apa? Apa sebagai sifat? Kemudian Allah juga memasukkan apa sebagai dekat orang apa. Terus ini artinya itu sudah gitu ya. Fungsi Al-Quran sebagai pedoman hidup atau minhajul hayat yang merupakan nanti sebagai solusi menyelamatkan generasi dalam realita kehidupan. Ada petunjuk jalan yang lurus, memantap iman, menjelas masalah-masalah yang terjadi di masa lalu, menyempurna kitab-kitab Allah sebelumnya, tentunya dan hukum dalam kehidupan, itu bisa bagi Rasulullah dan menjelas antara manusia dan makhluk yang lainnya. Saya kira itu nanti diberi. Oke, terus. Nah, istilahnya saya kira itu dulu. Itu saja. Yang satu telah dibahas di pertokokan aja, nanti bisa dibaca. Jaya saya mudah-mudahan kita semua, amin. Karena sudah waktu, karena sudah 12, maka saestu ya selama saya di sini. Mungkin ada pertanyaan pun, nggak apa-apa. Kalau misalnya ya alhamdulillah. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga ada manfaatnya. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah menyampaikan Al-Qurannya pada kesempatan kali ini. Kita tentunya ingin menjadi buah sudah ya, aromanya harum dan rasanya nikmat. Amin ya. Orang beriman dan senantiasa bersama dengan Al-Quran. Insyaallah. Baik, cukup jelas ya. Cukup jelas dan dimengerti. Insyaallah. Sekali lagi kami banyak terima kasih ya, kepada Ustaz yang sudah membagikan ilmunya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tentang bersamaan atau bersama Al-Quran dalam hidup menjadi pedoman hidup kita, bisa kita lakukan di sehari-hari kita, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Sekian yang bisa kami sampaikan di sesi kali ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.